Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 13 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hidup kami dan tidak jatuh dalam pelanggaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 13 Januari tahun 2025, berjudul Pelanggaran pertama tidak dapat dimaafkan. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 45 ayat 12 firman Tuhan, Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Adam dan Hawa menerima pengetahuan melalui persekutuan langsung dengan Allah, dan mereka belajar tentang Dia melalui karya-karyanya. Semua ciptaan dalam kesempurnaan aslinya merupakan ungkapan pikiran Allah. Bagi Adam dan Hawa, alam dipenuhi dengan hikmat ilahi. Namun, karena pelanggaran, umat manusia terputus dari pembelajaran tentang Allah melalui persekutuan langsung dan pada tingkat yang lebih tinggi melalui karya-karyanya. Pada setiap halaman dari buku besar karya-karya ciptaannya, tulisan tangannya masih dapat dilacak. Alam masih berbicara tentang penciptaannya. Namun, wahyu-wahyu ini bersifat tidak menyeluruh dan tidak sempurna. Dan dalam keadaan kita yang telah jatuh, dengan kekuatan yang lemah dan penglihatan yang terbatas, kita tidak mampu menafsirkan dengan benar. Kita membutuhkan wahyu yang lebih lengkap tentang dirinya yang telah diberikan Allah dalam firman-Nya yang tertulis. Education halaman 16 dan 17. Seluruh surga menaruh perhatian yang dalam dan penuh sukacita pada penciptaan dunia dan Adam serta Hawa. Manusia adalah makhluk yang unik. Mereka diciptakan menurut gambar Allah dan merupakan rencana Sang Pencipta agar mereka memenuhi bumi. Mereka harus hidup dalam persekutuan yang erat dengan surga, menerima dan menyerap kuasa dari sumber kuasa yang agung. Didukung oleh Allah, mereka harus menjalani hidup tanpa dosa. Setan bertekad untuk mengalahkan rencana Allah. Kita tidak perlu mencoba memahami motif yang mendorong manusia yang berada di dekat Kristus di istana surgawi untuk membawa rasa iri dan cemburu ke dalam jajaran para malaikat. Kepada banyak orang ia mengomunikasikan ketidakpuasannya, dan terjadilah perang di surga, yang berakhir dengan pengusiran setan dan para pengikutnya. Kita tidak perlu membingungkan pikiran kita untuk alasan mengapa setan bertindak seperti itu. Jika alasannya ditemukan, akan ada alasan untuk berbuat dosa. Namun tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menempuh jalan yang sama dengan yang ditempuh setan. Setelah setan diusir dari surga, ia bertekad untuk mendirikan kerajaannya di bumi ini. Melalui dia, dosa masuk ke dunia,
dan kematian pun masuk melalui dosa. Dengan mendengarkan kesalahannya dalam menggambarkan Allah, Adam jatuh dari kedudukannya yang tinggi, dan pintu air malapetaka pun terbuka atas dunia kita. Tidak ada alasan untuk pelanggaran Adam. Semua kebutuhannya telah terpenuhi dengan murah hati. Ia tidak membutuhkan apapun lagi. Hanya satu larangan yang dijatuhkan kepadanya. Larangan ini digunakan setan sebagai sarana untuk menyusupkan usul-usul yang jahat. Dikutip dari buku manuskrip 97 tahun 1901. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 19 paragraf 3 yang berbunyi, mereka harus hidup dalam persekutuan yang erat dengan sorga, menerima dan menyerap kuasa dari sumber kuasa yang agung. Didukung oleh Allah, mereka harus menjalani hidup tanpa dosa. Dan tentang dukungan Allah ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam Patriarchs and Prophets halaman 52 paragraf 2. Orang tua pertama kita tidak dibiarkan tanpa peringatan akan bahaya yang mengancam mereka. Para utusan sorgawi menyingkapkan kepada mereka sejarah kejatuhan setan dan rencananya untuk menghancurkan mereka, mengungkap lebih lengkap alamiah pemerintahan ilahi yang sedang dicoba digulingkan oleh pangeran kejahatan. Karena ketidaktaatan terhadap perintah-perintah Allah yang adil, setan dan pasukannya telah jatuh. Para utusan sorga, yaitu para malaikat, menjelaskan kepada Adam dan Hawa sejarah pemberontakan setan di sorga, dan rencana setan beserta para pengikutnya untuk membinasakan Adam dan Hawa. Kemudian, dalam halaman 53 paragraf 2 dikatakan, para malaikat memperingatkan mereka agar waspada terhadap tipu daya setan, karena usahanya untuk menjerat mereka tidak akan pernah kena lelah. Selama mereka menurut kepada Allah, si jahat tidak dapat menyakiti mereka. Karena jika perlu, setiap malaikat di sorga akan diutus untuk membantu mereka. Malaikat juga mengamarkan tentang akibat dari setia kepada Allah dan akibat menyerah kepada godaan setan. Setia kepada Allah sama dengan hidup yang kekal, dan Allah akan lindungi. Bahkan jika perlu, setiap malaikat di sorga diutus untuk bantu mereka. Bahkan, dalam halaman 53 paragraf 5 dikatakan, para malaikat telah memperingatkan Hawa agar jangan memisahkan diri dari suaminya saat sibuk melakukan pekerjaan sehari-hari di taman. Bersama suaminya, dia akan terhindar dari godaan dibandingkan jika dia sendiri. Inilah dukungan Allah kepada Adam dan Hawa agar jangan jatuh dalam dosa. Dan renungan hari ini juga berkata dalam Christ Triumphant halaman 19 paragraf 6. Semua kebutuhannya telah terpenuhi dengan murah hati. Ia tidak membutuhkan apapun lagi. Itu sebabnya renungan hari ini katakan, tidak ada alasan bagi manusia untuk melakukan pelanggaran. Tidak ada alasan untuk manusia ikut jalan setan. Tidak ada alasan untuk Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah mendukung manusia dengan mengutus para malaikat agar mengamarkan tentang bahaya yang ada. Allah sediakan segalanya bagi manusia dengan limpahnya. Tetapi, sedang asyik dalam tugas yang menyenangkan itu, dengan tidak sadar ia, yaitu Hawa, telah meninggalkan suaminya. Pada waktu ia, yaitu Hawa, menyadari bahwa ia sendirian, ia merasakan adanya bahaya. Tetapi sambil mengusir rasa takutnya itu, ia, yaitu Hawa, merasa bahwa ia mempunyai akal budi dan kekuatan yang cukup untuk mengetahui serta menolak yang jahat. Dengan tidak mengindahkan amaran-amaran malaikat-malaikat,
Segera ia, yaitu Hawa, mendapati dirinya sedang melihat-lihat pohon yang dilarang itu dengan perasaan ingin tahu bercampur dengan rasa kekagumannya. Buahnya memang indah sekali, dan ia bertanya-tanya dalam dirinya, mengapa Allah telah menahan buah ini dari mereka. Bisa lihat, saudaraku dalam Tuhan, asal-muasal kejatuhan manusia pertama bukan karena lapar, bukan karena selera, tetapi karena rasa ingin tahu. Dan kemudian sadar, sudah terpisah dari suaminya, Hawa merasa dia kuat dan mampu untuk mengetahui yang jahat serta menolaknya. Inilah proses menolak untuk menuruti perintah Allah. Sudah diamarkan oleh para malaikat untuk menurut perintah Allah dan jangan memisahkan diri dari suami, tetapi Hawa lawan nasihat itu. Hawa merasa kuat dan mampu menghadapi cobaan si jahat. Namun Hawa gagal. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Sebenarnya tidak ada alasan untuk manusia jatuh dalam dosa. Semuanya Allah telah sediakan dan bahkan Allah jaga. Tetapi manusia memilih untuk mengikuti kehendak dirinya sendiri, merasa kuat untuk melawan yang jahat. Mengapa bisa demikian? Patriarchs and Prophets halaman 48 paragraf 4 berkata, leluhur kita yang pertama itu sekalipun diciptakan dalam keadaan suci dan tidak berdosa, tidaklah ditempatkan dalam suatu keadaan di mana mereka tidak mungkin berbuat salah. Allah menjadikan mereka sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan, sanggup untuk menghargai kebijaksanaan serta kebajikan karakternya dan keadilan tuntutannya, dan dengan kebebasan yang penuh mereka bisa memilih untuk menurut atau tidak menurut. Allah menciptakan manusia dengan kuasa memilih, dan jika ada kuasa memilih, maka harus ada pilihan. Itu sebabnya Allah berfirman, semua pohon boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Artinya ada pilihan. Menurut kepada firman Allah, kamu hidup, tetapi jika tidak menurut, kamu mati. Inilah dasarnya. Memakan buah itu bukan dasar dosa, tetapi memakan buah itu adalah bukti eksternal dari perlawanan atau tidak mau menurut kepada firman Allah yang terjadi di dalam diri Hawa. Sebagaimana Lucifer yang berkata dalam hatinya hendak menyamai Allah, demikian juga Hawa berkata dalam hatinya bahwa dia mampu melawan godaan si jahat. Dasar dosa mulai dari dalam diri manusia, dari dalam hati. Dan para malaikat sudah memberikan amaran serta menceritakan tentang adanya setan dan niatnya untuk membinasakan manusia. Karenanya, pelanggaran tersebut tidak dapat dimaafkan. Segalanya Allah telah sediakan agar manusia tidak jatuh dalam dosa. Segalanya Allah telah nyatakan dan informasikan. Perhatikan tadi, Hawa meski belum jatuh dalam dosa, dia pilih untuk tidak menurut amaran malaikat dan merasa dirinya kuat. Ini penting dipahami. Hawa belum jatuh dalam dosa, tetapi dia pilih yang salah. Sebab memang manusia diciptakan dengan kuasa memilih. Tetapi agar manusia memilih yang benar, Allah telah jelaskan terlebih dahulu dan amarkan. Namun tetap saja manusia memilih yang salah. Karenanya, pelanggaran pertama manusia tidak dapat dimaafkan. Oleh sebab itu, saudaraku dalam Tuhan, Testimonies for the Church, volume 4, halaman 357, paragraf 4, berkata, tidak ada dosa dalam memiliki pencobaan, tetapi dosa datang ketika menyerah pada pencobaan. Inilah dasarnya mengapa Allah tidak menghilangkan pencobaan. Sebab dengan adanya pencobaan, hal itu bukanlah dosa. Namun saat kita menyerah kepada pencobaan, maka itulah dosa. Itulah yang terjadi di Eden. Sekarang kita semua sudah jatuh dalam dosa. Adakah kita mampu menang atas pencobaan? Oh tidak. Alamiah kita sudah jatuh dan rusak. Kita perlu bantuan.
Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 355, paragraf 1. Tanpa Kristus, kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan terkecil. Banyak yang membutuhkan Roh Kristus dan kuasanya untuk menerangi pemahaman mereka, sama seperti Bartimeus yang buta membutuhkan penglihatan alaminya. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, kita perlu Yesus agar kita dapat menang melawan pencobaan, agar dapat menaklukkan dosa. Sebab Yesus telah menang, dan itu sebabnya Dia karuniakan Roh-Nya yang adalah hidupnya kepada kita, agar kita dapat menang, sebagaimana Yesus menang. Roh Kristuslah karunia tertinggi dan terutama yang Allah Bapa karuniakan kepada kita, agar kita tidak jatuh dalam dosa dan kita bertumbuh setiap hari semakin serupa dengan Yesus, dan saat Dia datang kedua kali, kita boleh bersama Dia dalam kemuliaan. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini. Pelanggaran Adam dan Hawa tidak dapat dimaafkan, sebab segala sesuatu Engkau telah sediakan dengan limpahnya. Segala informasi tentang rencana setan kepada manusia Engkau telah amarkan melalui para malaikat-Mu kepada Adam dan Hawa, dan juga telah mengingatkan agar mereka jangan terpisah dari satu sama lain. Perlindungan dan penjagaan-Mu Engkau sediakan bagi mereka. Tetapi sayangnya mereka memilih yang salah. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, agar Kristus tinggal dalam hati kami. Karena tanpa Kristus kami tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan terkecil. Dan setiap hari kami dapat bertumbuh semakin serupa dengan Dia. Dan saat Yesus datang kedua kali, kami dapat bersama Dia dalam kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.